Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Sekarang kita sudah memasuki subtema 2 pembelajaran 1. Masih di tema 1 dengan judul subtema 2 hewan sahabatku. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Ayo mengamati. Oke. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baca teks berikut dan amati gambarnya. Oke, sudah lihat gambarnya ya? Ini gajahnya. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal, karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Baik, kita lanjut. Indonesia dikaruniai luas lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak diincar negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa karena dagingnya berprotein sangat tinggi sekali ya, dan harganya juga lumayan mahal. Baik, selanjutnya, tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur dahan ya, burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Oke, itu contoh-contoh hewan. Nah, sekarang lihat hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Nah, tugas kamu yang pertama adalah catat temuanmu pada tempat ini. Catat di sini ya. Cari hewan-hewan yang lainnya selain yang barusan tadi ya. Selain yang gajah, ikan tuna, sama burung takur dahan, kamu cari lagi. Kalau bisa sebanyak-banyaknya, minimal ada 5. Tulis nama hewannya dan asal negaranya. Ini tugas pertama kamu ya. Seperti biasa, kerjakan di kertas selembar. Jangan lupa nama, judul, nama kamu, beserta hari dan tanggal. Oke, jelas ya, cari nama-nama hewan di Asia Tenggara, nama hewan dan negara asal. Oke, kita lanjut. Nah, tugas yang kedua, kelompokkan hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram Venn berikut berdasarkan cara perkembangbiaknya. Nah, kamu lihat nih, yang kamu tulis tadi itu yang minimal 5 itu atau sebanyak-banyaknya, salah satu hewannya dia berjenis beranak, maka tulis di sini. Kalau dia berjenis bertelur, maka tulis di sini. Kalau dia beranak dan bertelur, maka tulis di sini. Kalau ini ada, ya silakan sesuai dengan nama hewan yang kamu cari itu ya. Pak, misalnya cuman ada beranak saja semuanya Pak, ya berarti ini aja yang ditulis, berarti ini tidak ada. Jadi sesuaikan dengan tugas kamu yang pertama ini, nama hewannya. Dia berkembang biaknya dengan cara apa? Beranak, bertelur, atau beranak bertelur ya. Kalau semuanya ada, ya berarti bagus ya. Itu tugas yang kedua. Oke, baik, sekarang amati gambar dan lengkapilah diagram di bawah ini. Oke, lihat gambarnya ya. Ini gambar-gambar hewan. Ikan, kura-kura, sapi, burung elang, buaya, ikan paus, ular, ayam, dan kucing. Nah, ini ular, ayam, kucing. Bacalah teks berikut dalam hati. Oke, Bapak-bapak ya. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah, ini nih. Ovipar, vivipar, ovovivipar. Apa itu ovipar? Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Bahasa kitanya bertelur. Contohnya ayam dan jenis burung lainnya.
Dapatkah kamu menyebutkan hewan ovipar lainnya? Nah, masih bisa ya. Oke, pokoknya hewan-hewan yang berkembang biaknya secara bertelur. Yang selanjutnya, vivipar. Nah, selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Contohnya, sapi, kucing, dan gajah. Nah, dapatkah kamu mencari hewan yang lainnya? Nah, masih ada ya, pokoknya yang berkembang biaknya dengan melahirkan. Jenis yang ketiga, ovovivipar. Adakah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan? Ada, contohnya adalah beberapa jenis ular. Nah, beberapa jenis ular tidak selamanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat menemukan anaknya masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembang biakan seperti ini dikatakan bertelur sekaligus beranak, ovovivipar. Dapatkah menyebutkan contoh hewan ovovivipar lain? Jadi artinya begini, dia itu menaruh telur di dalam perutnya. Jadi sebelum dikeluarkan sudah menetas di perutnya, maka disebutnya ovovivipar. Bertelur sekaligus melahirkan. Oke, itu ya. Berdasarkan bacaan di atas, lengkapilah diagram yang menunjukkan contoh hewan lainnya. Nah, sekarang tugas kamu yang ketiga. Tulislah manfaat perkembangbiakan secara ovipar dan vivipar ya. Jadi manfaat yang pertama, perkembangbiakan secara ovipar apa menurut kamu ya? Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vivipar apa menurut kamu ya? Kamu boleh bertanya kepada orang tua kamu boleh searching ke Google. Pokoknya segala tugas kamu kerjakan. Itu untuk tugas kamu yang ketiga. Oke, kita lanjut. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Oke. Nah, sekarang ayo membaca. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Nah, kamu bisa belajar lebih banyak mengenai kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara terkait kondisi geografisnya. Baik. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis kawasan ini. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negara. Oke. Negara yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Lanjut, negara yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencarian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertanian dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara ini. Oke. Nah, negara yang ketiga adalah negara kita nih, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara yang selanjutnya, Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja sangat besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya, Malaysia.
Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Yang selanjutnya, Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Yang selanjutnya, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit ramai di Asia. Oke, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Nah, negara yang terakhir adalah Vietnam. Setelah pulih dari perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Oke, lingkungan yang sehat menjadikan badan sehat dan kuat. Jangan rusak badanmu dengan narkoba. Ya, ini adalah pesan buat kamu ya. Oke, di pelajaran sebelumnya kamu sudah memiliki dua negara ASEAN yang membandingkan dalam hal kehidupan sosial budaya. Nah, untuk melengkapi informasi tentang kedua negara tersebut, bandingkanlah negara-negara tersebut dari kehidupan ekonominya. Nah, berarti tugas yang keempat sekarang adalah kamu membandingkan dua negara ASEAN. Sudah ada tadi ya dibaca oleh Bapak tadi ya. Tentang kehidupan ekonominya. Tulislah hasilnya dalam diagram pen ini. Nih, negaranya apa aja, lalu ekonominya apa aja. Kalau ada kesamaan, berarti di sini ditulis di tengah-tengah nih. Misalnya, negara ini dengan ini sama-sama pertanian, berarti di sini pertanian. Tapi kalau ada yang berbeda, di sini masing-masing negara ya. Oke, paham? Itu adalah tugas yang keempat. Oke, ekonomi masing-masing negara ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antara negara dalam wadah organisasi ASEAN. Oke, ini tidak usah berarti. Oke, berarti tugas kalian cukup sampai di sini, sampai 4 untuk tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Berarti sudah sampai di situ saja. Berarti nanti kita lanjut pada materi selanjutnya.